Bab 034. Kau jangan serakah, Faro. Terkadang terlalu serakah juga bisa membuatmu jatuh dalam jurang kehancuran. Agra tersenyum sinis, berjalan mundur dan kembali berdiri di samping Wina. Oh, Wina, apa Agra adalah orang yang kau maksud? Laki-laki selain Ken yang Tuhan siapkan untukmu? Tanya Krisa tiba-tiba. Itu, iya, semoga saja. Wina tersenyum sembari meletakkan bubur pemberian Agra di atas meja kasir. Agra menoleh dan melihat rambut Wina yang terikat. Agra tidak suka itu, dia segera melepaskan ikatan rambut Wina sampai rambut panjangnya tergerai. Agra, apa yang kau lakukan? Wina mencoba meraih kembali ikat rambutnya, tetapi gagal karena Agra terlalu tinggi. Jangan banyak bergerak, Wina. Aku tidak suka melihatnya. Kau kan tahu aku lebih suka melihat rambut panjangmu tergerai. Kau cantik. Apa? Sih, jangan merayu terus. Dasar playboy, Wina menggeram. Aku sudah pensiun, Wina. Seorang laki-laki akan berhenti mencari wanita lain ketika sudah menemukan pilihan yang tepat. Aku berhenti karena kau adalah pilihan itu. Melihat keakraban Wina dan Agra kontan membuat Faro bereaksi. Brak! Faro mendorong salah satu kursi kosong di sampingnya sampai terjatuh dan menimbulkan suara cukup nyaring. Ah, maaf kakiku licin, ucap Faro diikuti senyum sinis. Cih, masih punya rasa cemburu juga rupanya, terlambat Faro. Tekadku sudah bulat untuk merebut Wina dari sisimu, batin Agra. Selepas pertemuan keempat orang yang saling bersitegang itu berakhir, kehidupan Wina yang penuh drama dan kebohongan dimulai kembali. Kirana harus berpura-pura menjadi kekasih Ken selama Faro meminta itu dan juga selama tujuannya dan Agra belum tercapai. Agra menjelaskan kenapa akhir-akhir ini dia susah dihubungi, atau lebih parah dari itu dia bolos kuliah. Semua alasan itu menjurus pada satu tujuan yaitu mempersiapkan diri dari serangan Faro terhadap perusahaannya, ketika nanti Wina menggugat cerai. Agra tidak mungkin menarik Wina dalam pelukannya tanpa memberikan perlindungan yang pasti. Hampir 1 minggu dia dan Nathan bekerja keras untuk mempelajari dunia bisnis yang selama ini bahkan tak terbayangkan akan dia sentuh. Selama bertahun-tahun dunianya hanya berputar pada kemewahan dan wanita, tapi kali ini perputaran itu berhenti pada satu wanita yaitu Wina. Demi Wina, dia terjun langsung ke dalam dunia yang penuh persaingan itu. Hari itu pula Wina menyerahkan beberapa bukti berupa foto dan video yang berhasil dia ambil ketika Faro sedang bersama dengan Karissa. Wina harap itu bisa sedikit mengurangi beban Agra, karena sepertinya Agra bekerja lebih keras dari dugaan Wina. Agra juga mengembalikan handphone Wina dan membiarkan kondisinya seperti semula, tetap diretas. Hal ini agar Faro tidak menaruh perasaan curiga pada Wina. Dengan catatan Wina tidak boleh mengumpulkan bukti di handphone itu, ataupun juga tidak boleh mengirim pesan dan panggilan penting dengan handphone itu. Wina cukup terkejut ketika mengetahui handphone miliknya diretas oleh Faro, ternyata Faro memang menakutkan. Bisa bertindak sampai sejauh itu hanya karena cemburu, akhirnya terjawab sudah kenapa Wina harus melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan cara dipaksa. Pikirnya. Cuaca cukup cerah sampai sinar matahari yang tidak terlalu menyengat itu jatuh tepat di tubuh Wina dan Alisa, sinar itu justru menghangatkan tubuh keduanya. Beberapa hari ini hujan turun berturut-turut, hanya berjeda 1-2 hari saja, itu pun dengan kondisi cuaca mendung. Barulah sekarang matahari nampak di atas sana dan membagi sinarnya. Wina dan Alisa sudah bersiap masuk ke dalam minimarket setelah keduanya memarkir motor dan melepas helm, sampai sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan toko. Mobil itu bukan milik Faro atau Ken, apalagi milik Karissa. Perlahan pintu mobil terbuka dan seorang laki-laki tampan dengan wajah dingin keluar dari dalamnya. Melihat itu Alisa panik, dia tergesa-gesa melangkahkan kaki untuk sampai ke dalam minimarket. Namun langkahnya kalah cepat dari laki-laki itu, dia sudah menarik pergelangan tangan Alisa dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang sebuah map coklat. Alisa, kau Alisa? Bukan. Bukan.
Aku bukan Alisa. Alisa mengibaskan tangannya beberapa kali, namun tidak membuat laki-laki itu menyerah. Cengkraman tangannya justru semakin kuat. Kau tidak bisa berbohong padaku, Lisa. Kau memang Alisa. Lepaskan aku, Nathan. Alisa menggunakan tangan satunya lagi untuk memukul laki-laki yang dipanggil Nathan itu, tapi Nathan bergeming. Nathan, di mana aku pernah mendengar nama itu, rasanya tidak asing. Siapa yang pernah menyebut nama itu? Yah. Batin Wina. Alisa, selama ini aku sudah berusaha mencari keberadaanmu, ucap Nathan. Aku tidak peduli. Kita sudah berakhir, kau tidak perlu bersusah payah mencari aku. Lepaskan aku, Nat, atau aku akan meneriakimu maling. Seruan Alisa terdengar marah, wanita yang selalu mengalah dan memiliki keluasan maaf itu ternyata bisa memperlihatkan ekspresi wajah seperti itu. Ini kali pertama Wina melihat Alisa seperti bukan Alisa yang dia kenal. Alisa yang lemah lembut sudah berubah menakutkan ketika berhadapan dengan Nathan. Teriak. Teriak saja jika kau ingin melihat aku mati dipukuli banyak orang. Nathan balik mengancam. Jelaskan padaku, Lisa. Kau berutang banyak kata maaf padaku. Nathan berteriak, cengkraman tangannya semakin kuat sampai Alisa meringis kesakitan. Aku berutang maaf padamu. Tidakkah itu terdengar lucu? Bukankah sebaliknya? Kau yang berutang banyak padaku, Nathan. Alisa terisak, dari balik kacamata lebar itu meluncur bulir bening yang segera dia usap kasar. Kau yang berutang padaku, Nathan, lirihnya. Makanya, kita duduk dulu dan ayo bicarakan masalah ini baik-baik. Nathan berusaha membujuk, tetapi tatapan mata Alisa tidak melunak sedikit pun. Ada kebencian yang teramat dalam di matanya. Aku tidak sudi duduk dengan manusia sepertimu. Memukul dada Nathan. Lepaskan aku, Nat. Ini sakit. Rintihnya. Bagaimana aku tahu di mana letak salahku jika kau terus sembunyi dan bersikap seperti anak kecil begini? Nathan meninggikan suaranya lagi, terdengar melengking di tengah teriknya matahari. Lepaskan aku. Alisa mulai terisak, ada tarikan napas yang mulai tak beraturan. Hei, lepaskan. Kau sudah menyakitinya? Lihatlah pergelangan tangannya yang merah karena cengkraman tangan besarmu. Wina berdiri di depan Alisa dan membuka lebar matanya. Dia hanya berusaha melindungi temannya. Wina berharap dengan menaikkan volume suara dan melebarkan matanya seolah bola mata itu mau keluar bisa membuat laki-laki bernama Nathan itu sedikit takut. Ternyata Wina salah. Laki-laki yang memiliki tatapan lebih dingin dari Faro itu tidak berkedip sedikit pun. Raut wajahnya yang angkuh dengan garis wajah yang tegas memperkuat citra menakutkan di dirinya. Alisnya tebal dan bibirnya yang tidak tersentuh sedikit pun senyuman sejak dia turun dari mobil semakin membuat Wina jengkel. Wina seperti sedang melihat kembaran Faro. Nathan bergerak maju, Wina mundur 2 langkah dan memasang kuda-kuda seperti yang sering dia lihat di televisi. Namun kuda-kuda itu 100% salah, Wina hanya berusaha terlihat kuat. Jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat, jika tidak aku akan. Wina menoleh melihat Alisa. Aku akan apa, Liz? Memukulnya, menendangnya. Aku tidak bisa melakukan itu, gumamnya. Alisa menarik napas dalam, merengkuh bahu Wina dan membuat Wina berdiri di belakangnya. Lucu sekali, pantas saja tuan muda jatuh hati pada Nona. Dia memikul banyak derita, tetapi terlihat seperti tidak memiliki masalah, batin Nathan. Apa yang kau lakukan, Liz? Dia mengincarmu? Sebaiknya serahkan dia padaku dan kau lari cari bantuan, oke? Wina berusaha berdiri di depan Alisa. Tidak apa-apa, Wina. Menyentuh bahu Wina. Dia adalah Nathan. Mantan kekasihku, dia tidak akan menyakiti kita berdua, yaitu pun jika dia belum banyak berubah. Alisa menaikkan sudut bibirnya. Baiklah, Wina mundur. Saat ini Alisa terlihat seperti landak, disentuh sedikit saja duri-duri di tubuhnya akan berdiri dan melukai siapapun. Lagi pula itu urusan asmara, Wina tidak berhak ikut campur jika yang punya masalah tidak meminta bantuan darinya. Kita bicara nanti, Alisa. Nathan menepuk bahu Alisa. Ada tugas yang harus aku selesaikan.
Nathan berjalan maju melewati Alisa dan mendekati Wina. Ada apa ini? Mau apa kau? Aku teriak. Yah. Jangan mendekat. Wina merogoh kantung tas dan mengeluarkan parfum miliknya. Aku peringatkan jangan mendekat lagi, jika tidak akan aku semprot dengan ini. Wina menunjukkan parfum itu dengan mata tertutup. Nathan tersenyum lebar. Bagaimana kau bisa menyemprot itu jika matamu tertutup? Benar juga. Wina membuka matanya, masih dengan posisi berjaga-jaga. Apa kau Nona Wina? Tanya Nathan. Dari mana kau tahu namaku? Batin Wina. Wina? Ya aku Wina. Ada apa? Jawab Wina terbata. Ada urusan apa kau dengan Wina, Nat? Alisa berjalan mendekat. Alisa dan Wina sudah berdiri di depan Nathan, saling berpegangan tangan seolah sedang menghadapi musuh yang sama. Cih, wanita memang merepotkan, Nathan menggeram di dalam hati. Begini, Nathan melepaskan dasi yang melingkar di lehernya dan menggulung lengan kemeja berwarna maron itu sampai siku. Apa dia pernah menyakitimu, Alisa? Kenapa saat ini dia seperti bersiap untuk menyerang kita? Wina berbisik. Tidak mungkin. Alisa tersenyum sinis. Kenapa tidak? Dia hanya menjadi pacarku selama 3 hari. Bagaimana dia sempat menyakiti aku? Alisa mencibir. 3 hari. Kisah asmara macam apa itu? Singkat sekali, batin Wina. Nona, aku adalah sekretaris Tuan Agra, ucap Nathan terputus. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Anda. Agra, jadi selama ini jarak antara kau dan aku sudah sedekat itu. Tapi aku bahkan tidak pernah mengetahuinya. Selama 1 tahun ini aku seperti orang gila yang kehilangan dirimu, batin Alisa. Agra Grisam, tanya Wina ragu. Iya, memangnya ada Agra siapa lagi yang Nona kenal? Jawab Nathan tegas. Astaga, dingin sekali. Apa Agra kuat berada di dekat laki-laki yang memiliki atmosfer lebih panas dari bumi ini? Sejak tadi dia tidak tersenyum sedikit pun, wajahnya terlalu kaku. Bagaimana kau bisa memiliki hubungan dengan laki-laki seperti ini, Lisa? Batin Wina. Wina menoleh menatap Alisa. Apa? Gumamnya sembari mengangkat bahu. Apa tidak masalah jika Lisa tetap di sini? Mendengar pembicaraan kita, Nathan menaikkan sudut alisnya sebagai bentuk peringatan. Tidak, itu tidak mungkin. Kau pasti ingin berbicara soal Faro, kan? Alisa belum tahu semuanya, batin Wina. Alisa, maafkan aku, tapi bisakah? Wina menundukkan kepala. Setelah sekian lama terpisah dan keduanya baru bertemu dengan suasana yang tidak baik, Wina justru meminta Alisa untuk meninggalkan mantan kekasihnya dengan sahabatnya sendiri. Bagaimana Wina bisa melakukan itu? Tidak apa-apa, Wina. Aku mengerti, aku tahu seleranya bukan gadis sepertimu. Kau terlalu pintar untuk dibodohi seperti aku. Alisa memutar tubuhnya, mengayun langkah lebar dan sudah menghilang di balik pintu minimarket. Mendengar kalimat yang diucapkan Alisa membuat wajah Nathan semakin dingin seperti gletser yang baru saja pecah. Keduanya sudah duduk di kursi pengunjung yang ada di depan toko. Jadi ada apa kau datang menemui aku? Tanya Wina yang membuat fokus Nathan kembali tertuju padanya. Oh, Nathan berdehem beberapa kali. Begini, Nona, sebenarnya. Wina, panggil aku Wina saja. Aku tidak terbiasa dipanggil seperti itu. Dipanggil Nyonya saja sudah membuat bulu kuduku berdiri, dan sekarang ada lagi sebutan Nona. Terima kasih, aku lebih suka dipanggil Wina, batin Wina. Mohon maaf, Nona, tapi aku tidak bisa melakukannya. Meskipun Wina bersikeras melawan Nathan, pada akhirnya Wina kalah dan harus mengalah. Sudahlah suka-suka Nathan saja mau memanggilnya apa, pikir Wina. Nathan menyodorkan map coklat pada Wina. Tuan memintaku memberikan ini pada Nona. Dahi Wina berkerut menerima map itu. Apa ini? Aku tidak tahu pasti apa isi di dalamnya, tetapi yang jelas Tuan bilang ini akan membantu Nona untuk bicara dengan ibu Nona. Besok Nona akan pulang ke kampung halaman, bukan? Menemui ibu Nona. Wina menatap lekat map coklat itu,
kedua tangannya mengepal. Jika dugaannya benar, map itu berisi beberapa bukti tentang kelakuan jahat Faro. Wina menelan salivanya. Akankah Wina sanggup membongkar kelakuan buruk Faro padanya, menantu yang dipilih langsung oleh almarhum ayahnya? Kenapa? Nona, apa aku perlu bertanya pada Tuan tentang isinya? Tidak, tidak perlu, Nat. Wina mengerti kemana arah pembicaraan Nathan. Dia segera meraih dan menyimpan map itu ke dalam tas tanpa melihat isinya. Hanya ini, tanya Wina. Iya, Nona. Nathan mengangguk sopan. Baiklah, terima kasih, Nathan. Senang bertemu denganmu. Wina bangkit dari kursi. Lain kali jika datang menemui Alisa kau harus berlatih tersenyum, wajahmu terlihat menakutkan. Nasihat Wina itu menutup pertemuan keduanya. Pagi hari di mansion mewah milik Faro, mansion yang bagi sebagian orang adalah surga untuk ditinggali. Namun tidak bagi Wina, mansion ini tak ubahnya neraka untuk Wina. Wina, sudah belum? Karissa mengetuk kamar Wina. Sudah? Ini mau keluar, sahutan Wina dari dalam kamar. Kelak, begitu pintu terbuka Karissa sudah melihat Wina dengan koper di tangan kanannya. Kau yakin ingin pulang kampung? Karissa menggandeng tangan Wina, berjalan pelan sampai keduanya berhenti di ruang keluarga. Terlihat Faro sedang memangku kaki dan menyandarkan tubuhnya di punggung kursi sembari membaca koran harian. Ditemani secangkir kopi buatan Karissa dan sepotong roti isi selai kacang kesukaannya. Seharusnya aku pergi untuk selamanya saja, kau baru puas setelah aku tidak ada di sini, kan? Setiap hari kau bisa menikmati sarapan yang dibuat oleh Karissa, selama ini aku bahkan belum pernah membuatkan secangkir kopi pun untukmu, batin Wina. Iya, lagi pula ini cuma liburan. Aku sudah sangat merindukan ibu dan adikku. Wina merangkul pundak Karissa. Kau harus jaga diri, Karissa. Jangan lupa minum obatmu, ucapnya lirih. Aku pasti sangat merindukanmu, Wina. Karissa menyandarkan kepala di pundak Wina. Aku juga, mengelus bahu Karissa. Di mana Ken? Karissa memutar tubuhnya untuk mencari keberadaan Ken. Aku tidak tahu. Tersenyum getir. Aku, kan naik mobil umum, jadi tidak perlu Ken. Lagi pula Ken sudah tahu tentang kepulanganku. Mungkin saja Ken sedang menunggu di suatu tempat, sandiwara yang kau buat benar-benar menyusahkan Ken dan aku, Faro, batin Wina. Sayang, kenapa tidak kau saja yang antar Wina? Mendekati Faro dan duduk di sampingnya. Kasihan, kan kalau Wina harus naik mobil umum. Itu tidak perlu, Risa. Dia bisa pulang sendiri, dia harus terbiasa dan jangan manja jadi wanita. Melipat koran dan meletakkan di atas meja. Kau bisa pulang sendiri, kan Wina? Menaikkan sudut alisnya. Tentu saja aku bisa, Faro. Kau tidak perlu repot-repot membuang waktumu untuk mengantarku. Wina tersenyum sinis. Good, meraih cangkir kopi dan meneguknya pelan. Kau ini benar-benar angkuh, Faro. Sungguh tidak ada manis-manisnya. Memajukan bibirnya. Sebal. Hei, kau bilang apa tadi? Sikap manisku itu hanya aku tunjukkan padamu, Risa. Meraih dagu Karissa. Jadi jangan minta aku bersikap manis pada wanita lain, oke? Apa itu? Hanya Mana senyum manisnya? Meletakkan jari telunjuk di bibir Karissa dan membelai lembut di sana, tetapi matanya melirik Wina. Ketika keduanya beradu tatap, Wina justru mengacungkan jempol sembari mengedipkan salah satu matanya. Kontan tindakan Wina itu membuat Faro semakin meradang. Semakin kau memperlihatkan hal seperti ini di depanku, semakin aku mengerti sebenarnya kau tidak bahagia, Faro. Kita lihat saja nanti, ketika aku melempar kertas perceraian ke wajahmu, apa kau masih bisa tersenyum seperti itu? Batin Wina.